Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nadila Lase, NPM 19170510003, kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bus. Pengertian sistem bus adalah arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Struktur interkoneksi harus mendukung pemindahan data berikut. Yang pertama, memori ke CPU. Jadi, CPU melakukan pembacaan data maupun interaksi dari memori. Yang kedua, CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, input-output ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul input-output. Yang keempat, CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. Yang kelima, input-output ke memori atau dari memori ke input-output digunakan pada sistem DMA. Interkoneksi bus, karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus, karena diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Struktur bus, secara umum fungsi saluran bus dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul, umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word. Yang kedua, saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga, saluran kontrol atau kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Prinsip operasi bus, operasi pengiriman data ke modul lainnya. Yang pertama, meminta penggunaan bus. Yang kedua, apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Operasi meminta data dari modul lainnya. Yang pertama, meminta penggunaan bus. Yang kedua, mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Yang ketiga, menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Elemen perancangan bus. Yang pertama, berdasarkan jenis bus ada dedicated dan multiplexed. Yang kedua, berdasarkan metode arbitrasi ada tersentralisasi dan terdistribusi. Yang ketiga, berdasarkan timing ada sinkronous dan asinkronous. Yang keempat, berdasarkan lebar bus ada lebar address dan lebar data. Yang kelima, berdasarkan jenis transfer datanya ada read, write, read modify write, read after write, dan block. Contoh-contoh bus, yang pertama ada bus ISA atau Industry Standard Architecture. Yang kedua, bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Yang ketiga, bus USB atau Universal Standard Bus. Yang keempat, bus SCSI atau Small Computer System Interface. Yang kelima, bus fireware. Dan yang keenam, Future Bus Plus. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.